Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys. Bertemu lagi dengan saya Rahmat pastinya di channel Rahmat Pon Channel. Channelnya orang Kota Pontianak. Oke guys, alhamdulillahirabbil. Bagaimana nih kabar sahabat semua yang melihat video ini? Semoga kabarnya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi rezeki yang banyak dan berkah dan diberi kemudahan untuk bisa menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini saya terlihat suatu tajuk guys ya, yaitu Indonesia harus berkaca dari Malaysia. Wajah baru Malaysia, kemajuan negeri jiran Malaysia. Wah, inilah ya mungkin di video ini mungkin ya kita sama-sama melihat ya seperti apa kemajuan Malaysia guys ya. Artinya tentu ya Indonesia dan Malaysia ini negara jiran, negara serumpun kan. Tentu kita harus tahu juga seperti apa kemajuan daripada Malaysia sehingga mungkin bisa kita contoh ataupun bisa kita menjadikan suatu motivasi ya untuk Indonesia lebih baik ke depan guys ya. Sebelum kita menonton sama-sama video ini, buat sahabat semua yang suka dengan channel ini boleh support channel ini, subscribe, like dan komentar guys. Tidak berbuang masa, jom langsung kita melihat videonya. Malaysia tampaknya selalu menjadi perbincangan hangat bagi warga Indonesia. Apalagi negara ini selalu dianggap sebagai pencuri kebudayaan Indonesia, merebut wilayah Indonesia, dan bahkan pernah menjadi penyebab Indonesia keluar dari PBB. Wow. Oke. Bentar guys ya. Supaya tidak gagal paham, mari kita tonton sama-sama sampai selesai video ini guys ya. Jangan kita nonton di awal-awal ya guys. Kita harus tonton sampai selesai supaya kita tidak gagal paham daripada apa yang dijelaskan daripada video ini guys ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke. Negeri jiran. Begitulah julukan bagi negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jiran bermakna bersebelahan atau di sekitar. Sementara itu, kata Malaysia secara harfiah terdiri dari dua kata, yaitu Malay dan Asia. Kata Malay merujuk pada suku bangsa Malay dan Asia. Betul tidak guys ya? Boleh mungkin sahabat semua orang Malaysia mungkin lebih tahu tentang sejarah kata yaitu daripada Malaysia ini, betulkah atau dari kata Malay dan Asia? Boleh untuk bantu di kolom komentar guys ya, supaya tidak salah paham guys ya. Oke, kita lanjut. Melayu yang merupakan salah satu kelompok etnis utama di Malaysia. Ya, Sedangkan kata Asia mengacu pada lokasinya yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Malaysia dikenal sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Bahkan negara ini berhasil membangun Menara Kembar Petronas yang merupakan bangunan kembar tertinggi di dunia. Menara Petronas memiliki tinggi mencapai 451,9 meter dengan 88 lantai. Uniknya menara ini memiliki jembatan penghubung antar gedung kembarnya. Selain itu, Malaysia juga memiliki bundaran jalan terbesar di dunia, yaitu Bundaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Persia yang terletak di Putrajaya dengan diameter sebesar 3,5 km. Kendati mayoritas penduduknya beragama Islam, namun negara ini juga memiliki destinasi populer berupa kuil Hindu yang bernama Batu Chavez. Menariknya, kuil ini terdapat sebuah patung raksasa Dewa Murugan setinggi kurang lebih 40 meter. Kehebatan Malaysia juga ditunjukkan pada industri otomotifnya yang menjadi satu-satunya perusahaan pionir mobil di Asia Tenggara, yaitu Proton dan Pero 2. Bahkan pada tahun 2002, industri mobil Proton telah mengantarkan Malaysia menjadi negara ke-11 di dunia yang mampu merancang dan memproduksi mobil sepenuhnya dari awal. Meskipun pesona Malaysia sangat menakjubkan, namun negara ini ternyata masih menerapkan hukum cambuk layaknya Provinsi Aceh, Indonesia. Hukuman ini diterapkan bagi pelanggar syariah di bawah undang-undang Islam dan dapat diberlakukan terhadap pelanggaran tertentu yang melanggar moral atau keagamaan.
Oke. Pesatnya pertumbuhan Malaysia di berbagai bidang menunjukkan keberhasilan Malaysia dalam mengukir citranya di tingkat global. Meski demikian, sejarah berdirinya Malaysia di masa lalu juga mewarnai kegemilangan negeri jiran ini. Menurut berbagai sumber, bahwa penduduk asli pribumi Malaysia telah mendiami wilayah ini sejak 5.000 tahun yang lalu yang dikenal dengan sebutan orang Asel, orang Penang, dan orang Rumus. Kemudian pada tahun 1400 Masehi, didirikanlah Kesultanan Melayu Melaka yang biasa disebut dengan Melaka yang menjadi cikal bakal Malaysia. Pada zaman kejayaannya, wilayah kesultanan ini menguasai sebagian besar kawasan semenanjung serta pantai timur Sumatera, Indonesia. Wilayah kesultanan tersebut merupakan wilayah yang strategis karena berada di titik pertemuan antara Asia Timur dengan Asia Barat, sehingga dimanfaatkan sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan perdagangan tersebut juga dimanfaatkan untuk menyebarkan agama Islam di Melaka. Bahkan Raja Melaka juga memeluk agama Islam yang membuat penyebarannya semakin cepat. Kejayaan Kesultanan Melayu Melaka sangat berarti bagi tanah Melayu. Hal ini karena pembangunan negerinya telah berhasil memajukan sosial ekonominya. Meski demikian, kemajuan Melaka malah membuat wilayah tersebut diperebutkan berbagai negara penjajah. Letaknya yang strategis membuat wilayah ini berhasil menarik perhatian berbagai negara yang kemudian diperebutkan oleh para penjajah barat. Pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis yang menjadi awal mula penjajahan di tanah Melayu. Setelah itu, pada tahun 1641, tanah Melayu berpindah tangan dari yang semula dikuasai Portugis berhasil direbut oleh Belanda yang saat itu juga telah menguasai Indonesia. Kolonialisme terus bergulir hingga akhirnya pada tahun 1824 kawasan ini berpindah tangan ke Inggris melalui Perjanjian London 1824. Perjanjian berisi kesepakatan antara Inggris dan Belanda untuk membatasi pengaruhnya di Asia Tenggara. Singkatnya, dalam perjanjian tersebut menegaskan bahwa Inggris menguasai Singapura dan semenanjung Malaysia, sedangkan Belanda menguasai Indonesia. Pada era kolonialisme Inggris, tampaknya Inggris terlalu mencampuri setiap urusan di tanah Melayu yang membuat rakyat tanah Melayu menderita. Hal itu menimbulkan kemarahan hingga terjadilah pemberontakan di berbagai tempat untuk mengusir Inggris. Terlepas dari bentuk politiknya, pemerintahan Inggris nampaknya berhasil membawa perubahan besar secara sosial dan ekonomi. Dampak positif tersebut membuat pemerintahan Inggris akhirnya mendapatkan perdamaian dan keamanan. Di Malaya, para Sultan Melayu tetap mempertahankan status simbolis mereka di puncak sistem sosial aristokrat, meskipun mereka kehilangan sebagian otoritas politik dan independensinya. Banyak pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama kekuasaan otoritas Inggris di Malaya. Otoritas Inggris membangun infrastruktur transportasi di mana jaringan kereta api dan jalan raya menghubungkan pertambangan timah dengan pantai. Selain itu, fasilitas pelabuhan juga ditingkatkan untuk memfasilitasi perdagangan sumber daya alam. Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan industri timah dan hasil perkebunan untuk memenuhi permintaan dunia. Tidak hanya berorientasi di sektor bisnis, pemerintah Inggris juga meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat dan memfasilitasi pendirian sekolah negeri Melayu dan sekolah misi Kristen. Sedangkan orang Tionghoa harus membangun sekolahnya sendiri. Kekuasaan otoritas Inggris telah berhasil membangun berbagai sektor dalam memajukan tanah Melayu. Namun kondisi tersebut segera berbalik arah ketika meletusnya Perang Dunia Kedua, terutama saat Jepang mulai menduduki kawasan Asia Tenggara, terutama kawasan tanah Melayu. Pada bulan Desember 1941, Jepang mulai menginvasi Malaya setelah menyerang Pearl Harbor dan Manila. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menduduki semenanjung Malaysia, Singapura, dan Kalimantan selama Perang Dunia Kedua. Selama diduduki Jepang, perekonomian mereka terganggu, dan ketegangan komunal semakin buruk ketika reaksi masyarakat Melayu dan Tionghoa berbeda terhadap pemerintahan Jepang.
gerilyawan pro-komunis yang sebagian besar berasal dari Tiongkok melakukan perlawanan di Malaya, dan pemberontakan singkat yang dipimpin Tiongkok juga meletus di Kalimantan Utara. Pertempuran melawan Jepang akhirnya berakhir pada bulan Agustus 1945 ketika Jepang menyatakan menyerah dalam Perang Dunia Kedua pasca serangan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Kendati demikian, menyerahnya Jepang tidak menandai berakhirnya penderitaan Malaya. Hal ini dikarenakan pasca Perang Dunia Kedua, Inggris kembali menguasai Malaya. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan Jepang meninggalkan Tanah Melayu, Inggris pun mulai kembali untuk menguasai Tanah Melayu. Namun saat itu rakyat Tanah Melayu sudah muak dengan Inggris, sehingga mereka berjuang keras untuk menuju kemerdekaan. Berbekal kemampuan gerilyanya melawan Jepang, akhirnya muncul pemberontakan komunis melawan pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1948. Pemberontakan ini dilakukan oleh Partai Komunis Malaya yang mayoritas terdiri dari orang Tionghoa ini terjadi selama lebih dari 1 dekade dan memainkan peran penting dalam dinamika politik dan keamanan di Malaya. Pada tahun 1952, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj membangkitkan semangat perjuangan rakyat Malaya dengan membentuk Partai Aliansi. Tunku mulai membuka mata Inggris untuk membebaskan rakyat Malaya memerintah negaranya sendiri. Persatuan antara 3 ras utama, yaitu Melayu, Cina, dan India, telah membuahkan hasil ketika Perjanjian London yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 1956 telah mencapai kesepakatan bahwa Federasi Malaya akan merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian pada tanggal 27 Mei 1961, Tunku mengusulkan penggabungan 5 koloni, yaitu Federasi Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei Darussalam untuk membentuk negara baru bernama Federasi Malaysia. Pada tanggal 9 Juli 1963, perwakilan pemerintah Inggris beserta 4 koloni selain Brunei Darussalam secara resmi membentuk negara baru bernama Federasi Malaysia, tercapai pada tanggal 16 September 1963. Kendati demikian, Singapura akhirnya keluar dari Federasi Malaysia pada tahun 1965. Perjuangan Malaysia memiliki sejarah yang panjang, hingga akhirnya negara ini mendapatkan kemerdekaan dari Inggris. Malaysia yang kita kenal sekarang merupakan anggota Persemakmuran Inggris, sehingga negara ini banyak bekerja sama dengan Inggris. Malaysia merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan ibu kota di Kuala Lumpur. Malaysia merupakan negara dengan sistem pemerintahan federal monarki konstitusional yang berkonsep Parlemen Westminster Inggris. Sistem birokrasi yang diterapkan di Malaysia adalah sistem raja berperlembagaan, yaitu yang di Pertuan Agung atau raja yang bertindak sebagai kepala negara, sedangkan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Saat ini Raja Malaysia adalah Sultan Ibrahim sebagai yang di Pertuan Agung ke-17, sedangkan Perdana Menteri dijabat oleh Anwar Ibrahim. Menurut situs Worldometers, jumlah penduduk Malaysia pada tahun 2023 mencapai 34.308.525 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, terdapat beberapa suku yang mendiami Malaysia, yaitu 57,3% Melayu, 22,9% Tionghoa, 12,4% kelompok pribumi, 6,8% India, dan 0,8% suku lainnya. Sementara itu, terdapat beberapa agama yang dianut, yaitu 63,5% Islam, 18,7% Buddha, 9,1% Kekristenan, 6,1% Hindu, dan 2,7% kepercayaan lainnya. Meski memiliki beragam etnis, negara ini hanya memiliki satu bahasa resmi sebagai bahasa persatuan, yaitu bahasa Melayu. Kendati demikian, masyarakat Malaysia cukup fasih berbicara menggunakan bahasa Inggris karena dulunya negara ini pernah dijajah Inggris. Bahkan tak jarang masyarakat Malaysia memadukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris dalam berinteraksi kesehariannya.
Dalam transaksinya, Malaysia memiliki mata uang resmi yaitu ringgit yang dikodekan dengan MYR. Bila Ringgit. dikonversikan dalam rupiah, maka 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.309 rupiah Indonesia. Tercatat PDB Malaysia pada tahun 2021 mencapai 11.109 US dollar yang lebih tinggi dari Indonesia yang hanya 4.332 US dollar. Lebih Malaysia memiliki bendera nasional yang disebut dengan jalur gemilang yang terdiri dari 4 warna utama. Warna merah putih sebanyak 13 garis melambangkan jumlah negara bagian di Malaysia. Warna biru melambangkan perpaduan rakyat Malaysia. Warna kuning merupakan warna tertinggi atau warna para raja. Sementara bulan sabit melambangkan Islam sebagai agama resmi Malaysia. Bintang menggambarkan harapan Malaysia bisa berprestasi cemerlang dan dikenal ke seluruh dunia. Selain itu, Malaysia memiliki lambang negara yang disebut dengan Jata Negara, yang terdiri dari perisai yang ditopang 2 harimau. Di atas perisai terdapat bintang dan bulan sabit berwarna kuning. Di bawahnya terdapat pita dengan semboyannya bersekutu bertambah mutu. Malaysia terletak di daerah ekuator, sehingga negara ini memiliki musim yang kurang lebih sama dengan musim di Indonesia. Letak geografis tersebut membuat ritme pergantian antar musimnya juga dipengaruhi oleh monsun barat dan monsun timur. Secara geografis, Malaysia terletak di daerah ekuator, sehingga negara ini memiliki iklim hutan hujan tropis. Wilayahnya yang terletak di dekat Khatulistiwa membuat iklim Malaysia dikategorikan sebagai Khatulistiwa yang panas dan lembab sepanjang tahun. Kendati demikian, Malaysia menjadi salah satu negara yang rawan terkena efek El Nino yang dapat mempengaruhi iklimnya. Perubahan iklim akibat El Nino berpengaruh signifikan terhadap peningkatan permukaan air laut, resiko banjir, hingga kekeringan. Wilayah Malaysia yang luas tentunya menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Sejak zaman dahulu hingga sekarang, komoditas sumber daya alamnya masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama negeri jiran ini. Perekonomian Malaysia telah bertransformasi sejak tahun 1970 dari yang mulanya bertumpu pada ekspor bahan mentah berubah menjadi perekonomian yang kuat, terdiversifikasi, dan bertumbuh signifikan di kawasan Asia Tenggara. Perekonomian Malaysia sebagian besar ditopang oleh sumber daya alamnya yang berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Di sektor pertanian, Malaysia dikenal sebagai salah satu pengekspor terbesar karet alam dan minyak sawit yang menjadi pembangkit utama perdagangan internasionalnya. Sementara itu, sejumlah wilayah yang substansial digunakan sebagai hutan produksi dan upaya penghutanan kembali terhadap lahan hutan sudah dilakukan. Sementara itu, di sektor pertambangannya terdapat timah dan minyak bumi yang menjadi sumber daya mineral utama yang menyokong perekonomian Malaysia. Bahkan Malaysia pernah menjadi penghasil timah terbesar di dunia hingga merosotnya pasar timah pada tahun 1980-an. Saat ini sumber daya mineral Malaysia yang masih banyak tersedia adalah minyak bumi dan gas alam yang letak pertambangannya di lepas pantai. Selain sumber daya alamnya yang melimpah, pemerintah Malaysia juga memberikan kesempatan kerja bagi banyak rakyatnya. Pemerintah juga aktif dalam menarik minat perusahaan asing untuk membuka lapangan pekerjaan di Malaysia. Pemerintah menawarkan berbagai kerjasama menarik untuk perusahaan asing berupa keunggulan komparatif dari tenaga kerja yang murah, infrastruktur yang berkembang, stabilitas politik, dan nilai mata uang yang stabil. Keunggulan tersebut telah terbukti berhasil menarik minat berbagai investor asing, terutama dari Jepang dan Taiwan. Selain itu, kebijakan ekonomi juga telah mendorong sektor swasta untuk berperan aktif dalam proses restrukturisasi. Langkah nyata yang dilakukan Malaysia untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan privatisasi berbagai kegiatan sektor publik seperti perusahaan kereta api, produsen mobil, maskapai penerbangan, telekomunikasi, dan elektronik. Oke guys ya, selesai sudah videonya ya, itulah tadi ya
perjuangan yang sangat luar biasa ya yang dilakukan oleh negara Malaysia sehingga sampai saat ini ya Malaysia menjadi negara yang merdeka guys, menjadi negara yang makmur ya. Apalagi yang terakhir tadi videonya bahwa dikatakan Malaysia ini sangat apik sekali, sangat bagus sekali ya dalam hal menarik minat investor asing guys, sehingga banyaknya perusahaan asing di Malaysia sehingga banyak lapangan pekerjaan guys ya. Apalagi kalau kita tahu ya rakyat Indonesia banyak sekali yang bekerja di Malaysia guys untuk mencari rezeki di sana, dan memang banyak sekali lapangan pekerjaan di Malaysia sehingga orang-orang Indonesia nih yang yang tidak bekerja begitu sehingga bisa ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Inilah kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Ini yang membuat saya sebagai orang Indonesia bangga juga ya guys ya terhadap negara jiran kita ya, negara Malaysia yang memang dari dulu sampai sekarang bekerja sama dengan baik ya. Semoga kedepannya selalu menjadi negara jiran yang selalu bekerja sama dengan baik dan maju bersama ya. Itu yang saya harapkan ya guys ya, amin ya rabbal alamin. Oke guys, itu dululah video hari ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi ilmu juga buat kita semua, menjadi informasi juga buat kita semua ya, sehingga menjadi pengetahuan kita tentang sejarah Malaysia. Oke guys, itu dululah video hari ini. Bertemu lagi di video selanjutnya, tetap di Rahmat Point Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.